joint product costing. Nah, joint product costing itu berasal dari satu proses di mana seringkali dalam perusahaan manufaktur kita menjumpai bahwa beberapa produk itu ya sampai pada tahap tertentu itu diproses bersama-sama menggunakan resources bersama-sama gitu ya. Nah, ini disebut sebagai joint production process. Jadi joint product costing itu berhubungan dengan joint production process. Apa itu joint production process? Adalah beberapa produk ya yang pada awalnya diproses bersama-sama menggunakan resources yang sama ya. Nah, joint production process ini akan menghasilkan joint product. Itu produk yang diproses bersama-sama. Menghasilkan lebih dari satu joint product ya, karena kan produk yang diproses dalam joint production process itu kan beberapa produk ya. Nah, hasilnya apa? Joint product yaitu produk yang dihasilkan dari joint production process yang nilai jualnya relatif mahal atau relatif tinggi gitu ya. Nah, biasanya di samping joint product, joint production process ini juga menghasilkan yang namanya by product gitu ya. Nah, by product adalah produk yang dihasilkan yang merupakan hasil dari joint production process yang memang sebenarnya bukan hasil utama dan bukan hasil yang diharapkan ya. Nah, dan nilai jualnya itu relatif kecil ya dibandingkan dengan nilai jual dari joint product ya. Jadi joint product costing itu berhubungan dengan bagaimana costing untuk joint production process. Apa yang dimaksud dengan joint production process? Beberapa produk yang diproses bersama-sama pada awalnya menggunakan resources yang sama ya. Kemudian joint production process itu akan menghasilkan joint product, yaitu produk dari joint production process yang harga nilai jualnya relatif tinggi. Sedangkan yang kedua adalah by product, yaitu produk yang dihasilkan dari joint production process yang memang bukan hasil yang diharapkan dan nilai jualnya relatif kecil ya dibandingkan dengan joint product ya. Nah, kapan kita bisa membedakan joint product dan by product ya? Jadi pada awalnya joint product dan by product itu adalah hasil dari joint production process itu menggunakan resources yang sama ya, menggunakan material yang sama, menggunakan tenaga kerja yang sama, pokoknya menggunakan semua manufacturing cost bersama-sama sampai pada titik tertentu ya. Jadi kita tidak bisa membedakan ya masing-masing joint product dan by product itu sampai pada certain point gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa membedakan ya. Sampai pada titik tertentu kita tidak bisa membedakan. Apa yang tidak bisa kita bedakan? Cost yang diserap oleh masing-masing dari produk tersebut gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa by product itu berbeda dengan joint product karena nilai jualnya lebih kecil ya, jauh lebih kecil dibandingkan nilai jual dari joint product ya. Nah, kapan kita bisa memisahkan joint production process ini ke dalam individual product atau ke dalam masing-masing jenis produk ya? Itu adalah sampai pada titik yang dinamakan sebagai titik split off. Jadi pada titik itu kita mulai bisa memilah mana joint product A, mana joint product B dan apa saja dan apa by product yang dihasilkan dari joint production process tersebut ya. Nah, untuk melakukan joint production process gitu ya, kita membutuhkan joint cost gitu ya. Itu yaitu biaya-biaya manufaktur termasuk direct material, direct labor dan factory overhead yang terjadi sampai dengan titik split off gitu ya. Jadi semua biaya yang diserap secara bersama-sama, digunakan secara bersama-sama oleh beberapa joint product gitu ya. Itu kemudian cost-nya disebut sebagai joint cost ya. Jadi ada beberapa istilah penting, saya harap Anda bisa memahami. Yang pertama adalah joint production process. Joint production process adalah memproses beberapa produk gitu ya secara bersama-sama menggunakan resource yang sama. Nah, hasil dari joint production process adalah joint product ya di beberapa jenis produk gitu ya dan by product. Nah, by product memang hasil yang tidak diharapkan. Joint product itu nilai jualnya relatif tinggi. By product nilai jualnya sangat kecil ya dibandingkan dengan by product. Nah, kapan kita bisa membedakan mana yang joint product, mana yang by product, atau joint productnya apa saja gitu ya. Itu sampai dengan titik split off. Pada awalnya kita belum bisa membedakan gitu ya.
waktu mereka menggunakan resource bersama-sama sampai titik tertentu, itu kita baru bisa membedakan, yaitu waktu titik namanya split off ya. Di titik itu kita bisa mulai memilah, oh produknya A, produknya B gitu ya. Jadi beberapa jenis dari joint product ya. Termasuk apa byproduct yang terjadi gitu ya, dari proses joint production process. Semuanya ini adalah dalam cover atau dalam payung dari joint product costing ya. Costing untuk produk yang diproses secara bersama-sama pada awalnya gitu ya, menggunakan resource yang sama. Nah, cost-nya dinamakan sebagai joint cost. Berarti joint cost adalah semua manufacturing cost yang digunakan untuk memproses joint product sampai dengan titik split off ya, sampai titik split off. Oke. Nah, biasanya dalam joint product costing ini ya, itu setelah kita split off, itu ada produk-produk yang bisa langsung dijual karena memang ada marketnya, ada pasarnya. Tetapi ada produk yang tidak bisa dijual, maka dalam joint product costing kita juga memperhitungkan cost yang timbul setelah titik split off. Itu disebut sebagai separable processing cost. Jadi biaya pemrosesan terpisah ya, karena dalam ketika titik split off itu kan sudah dibedakan mana produk A, mana produk B, dan mana byproduct. Lalu kemudian kalau pada waktu split off itu produk tersebut tidak bisa langsung dijual karena tidak ada pasarnya, maka kita akan melakukan proses tambahan. Nah, itu disebut sebagai separable processing cost. Nah, sekarang problem kita adalah bagaimana kita mengalokasikan joint cost itu ke dalam masing-masing produk ketika tidak split off gitu ya. Nah, jadi ada 3 metode untuk memisahkan cost atau joint cost itu ke dalam masing-masing produk gitu ya, pada waktu tidak split off. Nah, metode yang pertama kita sebut sebagai relative physical units atau measures ya, produce gitu ya. Jadi berdasarkan hasil unit fisik dari masing-masing produk gitu ya. Berapa jumlahnya masing-masing gitu ya. Yang kedua adalah relative sales values of the product. Kalau ini berdasarkan nilai jual dari masing-masing produk. Lalu yang ketiga adalah diproporsikan berdasarkan relative net realizable values atau NRV dari produk-produk tersebut, gitu ya. Jadi ini cara mengalokasikan joint cost ke dalam masing-masing produk. Nah, oke. Metode yang pertama yaitu mengalokasikan berdasarkan physical unit. Kalau physical unit ini, maka kita menggunakan ukuran-ukuran fisik ya, seperti misalnya pounds, gallons, liter, dan volume alokasi berdasarkan volume yang lain ya. Dari joint cost ke dalam joint product. Ya, joint product tadi apa? Produk yang dihasilkan dari joint processing dan produk yang dihasilkan dari joint product processing gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan physical unit, maka semakin besar output gitu ya, maka akan dibebani dengan joint cost yang semakin besar gitu ya. Itu konsekuensi kalau kita memilih physical unit. Nah, metode ini di dalam literatur lain mungkin sering disebut sebagai average cost method ya, karena memang cost-nya dibebankan rata-rata secara rata-rata ke dalam setiap unit gitu ya. Oke, mari kita lihat contoh ya. Diasumsikan Johnson Seafood memproduksi tuna fillet dan tuna kaleng ya, lalu mendistribusikan produknya tersebut ke sejumlah restoran dan supermarket ya. Nah, ini proses yang pertama yang kita sebut sebagai joint production process gitu ya. Jadi pertama-tama Johnson Seafood ini memproses 14.000 unit unprocessed tuna gitu ya, di mana joint cost-nya adalah 16.000. Nah, sampai pada titik ini kita tidak bisa membedakan ya produknya apa saja gitu ya. Lalu kemudian setelah itu kita sampai pada titik split off. Jadi setelah diproses bersama-sama sampai pada titik tertentu kita bisa men-split, bisa memisahkan. Oh, ternyata dari 14.000 tuna yang diproses itu menghasilkan 2.000 unit tuna fillet, 8.000 unit tuna kaleng, dan 4.000 sisanya adalah tergolong sebagai byproduct atau disebut sebagai scrap atau waste gitu ya. Nah, kemudian ini informasi harga jual pada waktu titik split off. Ya, setelah di split off, mereka langsung bisa dijual tanpa membutuhkan separable processing cost atau biaya tambahan untuk memproses. Ini nilai jual dari masing-masing, gitu ya. Oke. Nah, sekarang problem kita adalah bagaimana mengalokasikan joint cost ini ke dalam joint product. Jadi joint cost itu hanya dialokasikan ke joint product, tidak ke by product.
Kenapa? Karena byproduct itu adalah memang bukan produk yang diharapkan dan memang nilai jualnya sangat kecil dibandingkan dengan joint product. Ya, jadi dia tidak dibebani oleh joint cost. Ya. Oke. Nah, mari kita akan mengalokasikan cost menggunakan physical unit method. Ya. Nah, di sini tadi kita juga sudah diinformasikan bahwa ada dua produk ya, tuna fillet sama can tuna atau tuna kaleng. Ini unit masing-masing ya, 2000 unit untuk tuna fillet, 8000 unit untuk tuna kaleng. Lalu kita proporsikan, berarti tuna fillet adalah 20% dari seluruh output, tuna kaleng adalah 80% dari seluruh output gitu ya. Nah, kemudian cara mengalokasikan joint cost, berarti tuna fillet itu dibebani berdasarkan proporsi dari unit yang dihasilkan, yaitu 20% kali joint cost. Joint cost-nya tadi kan 16.000. Jadi untuk tuna fillet itu dibebani joint cost 3.200. Gitu ya. Tuna kaleng dibebani joint cost 80%-nya. Jadi 80% kali 16.000. 12.800 gitu ya. Nah, kemudian berapa cost per unit ya yang dibebankan? Joint cost per unit berapa? Untuk tuna fillet 1,6. Dari mana 1,6 ini? 3.200 dibagi dengan 2.000 unit ya. Tuna kaleng juga sama ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan physical unit method gitu ya, itu cost per unit, joint cost per unit itu akan sama ya. Karena tadi kan di rata-rata saja ya, berdasarkan unit yang dihasilkan gitu ya. Nah, apa sih keunggulan dan kelemahan dari metode ini gitu ya. Nah, metode ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah mudah sekali untuk diaplikasikan. Tadi kita lihat ya, sangat mudah, hanya berdasarkan unitnya diproporsikan, lalu berdasarkan proporsi itu digunakan untuk mengalokasikan joint cost gitu ya. Kemudian keunggulan yang kedua adalah physical unit itu bisa mengalokasikan joint cost secara objektif karena kita berdasarkan ukuran-ukuran fisik yang memang realistis di masing-masing joint produk gitu ya. Nah, kelemahannya adalah metode ini mengabaikan kapabilitas dari individual produk untuk menghasilkan revenue. Karena apakah individual produk itu kapabilitas menghasilkan revenue tinggi atau rendah dilihat dari nilai jual itu dibebani cost yang sama ya. Jadi itu kelemahannya. Nah, yang kedua kelemahannya adalah masing-masing produk itu kan memiliki keunikan dari sisi ukuran fisik gitu ya, tidak bisa ukurannya disamaratakan. Nah, kalau kita menggunakan physical unit method ya, kita mesti harus menggunakan ukuran yang sama antar produk tersebut gitu ya. Ini kelemahan dan keunggulan dari physical unit method ya dalam mengalokasikan joint cost gitu ya. Oke. Nah, untuk memperbaiki kekurangan dari physical unit method, maka kita punya metode yang kedua, yaitu yang disebut sebagai relative sales values at split off method ya. Jadi metode ini akan mengalokasikan joint cost berdasarkan nilai jual pada saat split off ya. Jadi produk-produk itu dibebani joint cost berdasarkan nilai jualnya ya, relatif dari nilai jual pada saat titik split off. Nah, metode ini hanya bisa diterapkan ya. Jadi metode ini can only be used, hanya bisa diterapkan ketika joint produk tadi bisa dijual pada waktu split off. Jadi dia punya nilai jual, punya pasar gitu ya. Kalau tidak, maka metode ini tidak bisa diterapkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat contoh bagaimana untuk menggunakan relative sales value at split off method. Nah, ini contohnya dengan menggunakan case yang sama dari Johnson tadi gitu ya. Jadi ada produknya ada dua, joint produknya tuna fillet sama can tuna. Ini unitnya tadi ya 2000 unit dan 8000 unit. Lalu ini adalah nilai jual pada saat split off per unitnya 2,2 sehingga totalnya 4400 untuk tuna fillet. Can tuna 1,65 berarti sales value-nya 13.200. Nah, ini kita proporsikan kemudian ya. Ini 25% dari mana? 4.400 sales value dibagi total sales value, gitu ya. Nah, oke, jadi ketemu ini 25% untuk tuna fillet dan tuna kaleng 75%. 75% dari mana? Ya, ini sales value-nya tuna kaleng dibagi dengan total sales value, gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan proporsi ini kita akan mengalokasikan joint cost. Joint cost-nya kan 16.000. Berarti 16.000 ini akan dialokasikan ke tuna fillet 25%-nya, yaitu 4.000. Dialokasikan ke can tuna sebesar 12.000, 75% dari 16.000. Gitu ya. Nah, berapa cost per pound?
Nah, cost per poundnya adalah untuk tuna fillet $2. Dari mana? Join cost yang 4.000 dibagi dengan unit yang dihasilkan 2.000, jadi $2. Tuna kaleng itu dibebani dengan cost per unit adalah 1,5, yaitu 12.000 dibagi 8.000, gitu ya. Nah, dengan metode ini sudah memperbaiki kelemahan dari physical unit measures. Karena apa? Karena kalau dia memiliki kapabilitas revenue generating, kemampuan menghasilkan revenue yang lebih tinggi dilihat dari nilai jualnya, dia dibebani cost yang lebih tinggi dibanding yang nilai jualnya lebih rendah. Kalau nilai jualnya lebih rendah, join cost yang dibebankan juga lebih rendah. Jadi ini metode ini dianggap lebih fair gitu ya, karena mempertimbangkan kemampuan dari produk untuk menghasilkan revenue gitu ya. Nah, bagaimanapun juga metode sales value at split off ini juga punya keunggulan dan kelemahan. Ya. Apa keunggulannya? Cukup mudah juga untuk dihitung, gitu ya. Tadi kita sudah lihat kan, cukup mudah ya. Lalu yang berikutnya keunggulannya adalah cost sudah dialokasikan sesuai dengan kemampuan dari individual produk untuk menghasilkan revenue. Ya, jadi ini sudah memperbaiki kelemahan dari physical unit measures, gitu ya. Nah, tapi kelemahannya adalah metode ini hanya bisa diterapkan untuk yang pertama adalah harga pasar itu untuk sejumlah industri adalah berubah secara konstan ya. Jadi harga jual itu tidak bisa menjadi patokan tertentu gitu ya. Jadi mungkin angka-angka yang kita ambil bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi daripada harga yang sesungguhnya gitu ya. Karena memang harganya terus akan berubah. Yang kedua, sales price at split off ini tidak bisa diterapkan pada produk-produk yang tidak memiliki harga jual atau tidak memiliki pasar pada saat dia di split off gitu ya. Oke. Jadi ini kelemahan dan keunggulan dari sales value at split off point gitu ya. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana memperbaiki metode lain yang bisa digunakan untuk memperbaiki kekurangan dari sales value at split off point gitu ya. Nah, saya kira untuk penjelasan kali ini mengenai join product costing itu saya kira cukup sampai di sini dan saya harap